namanya disuruh kan? Oh, disuruh. Cepat ditangkap, itu. Dan ingin sekali lagi dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik dan dia tidak mau secepat itu menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga sekali lagi dihukum seberat-beratnya, Tidak ada toleransi, kalau bisa dihukum mati, Dihukum mati. Karena kata-kata adanya bukti nyata. Saya bersumpah demi Allah, saya tidak tahu menau, saya tidak tahu perencanaan, saya tidak tahu, saya tidak terlibat sama sekali. Sumpah demi Allah. Dari hukuman yang setimpal harus dihukum mati demi Allah, Rasulullah harus dihukum mati. Allah Akbar. Halo semua, selamat datang di Quinsa Channel bersama saya Sasena. Tentunya apa kabar? Semoga kabar kita semua senantiasa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, masih seputar segmen analisa tentang kasus Subang. Nah, dimana kalau di video yang lalu kan kita telah membahas keterangan beberapa saksi ya, dimana di situ banyak saksi-saksi krusial dan penting untuk diperhatikan, mulai dari tanggal 17 jam 18 sore sampai dengan jam 6.30 di tanggal 18-nya, dimana di situ banyak deretan saksi yang didapat oleh media dan juga para YouTuber yang melakukan investigasi di lapangan, banyak memberikan informasi-informasi yang penting. Salah satunya saksi misterius yang konon ceritanya melintas di TKP di jam 2.30 dini hari. Dia melihat sosok orang, benar-benar ciri-cirinya tahu persis, dan sudah di BAP. Nah, mudah-mudahan dengan keterangan ini dan kepolisian bisa melengkapi alat buktinya, kasus ini segera bisa terungkap. Itu harapan kita ya. Nah, kali ini saya menyoroti sebuah pembahasan atau berita di Dex Jabar ya, di hari ini tanggal 9 Oktober 2023. Nah, di sini diberi judul Kasus Subang 2021. Kian greget. YouTuber beri semangat ke Polda Jabar. Heri Susanto mati tak bawa kanal. Nah, itu topik yang ada di Dex Jabar. Kenapa menarik perhatian saya? Di sini seakan-akan mengena ya apa yang saya alami. Masalah kanal YouTube saya yang lama itu di manage YouTube. Sepertinya ada seperti itu. Secara pribadi sebenarnya saya sudah nggak ada masalah ya, saya ikhlaskan saja karena semuanya sudah terjadi. Tapi kenapa ini masih menjadi pembicaraan? Yang terakhir kemarin kan kita lihat podcast bersama teman-teman YouTuber Subang membahas hal itu, dan di situ juga disebutkan nama saya. Ya, saya terima kasih sekali sudah diberikan suatu dukungan, dorongan untuk mengangkat kasus ini lagi dengan channel yang baru. Ya, nah, di Dex Jabar ini mungkin penerjemahan dari pertemuan kemarin. Nah, untuk lebih lengkapnya ya, yang biar kalian memahami, yuk kita simak bersama apa kira-kira berita yang ada di Dex Jabar. Oke ya semua, kita masuk di dexjabar.com. Berita hari ini ya, Senin tanggal 9 Oktober 2023. Nah, kasus Subang 2021 kian greget. YouTuber beri semangat ke Polda Jabar. Heri Susanto mati tak bawa kanal. Nah, ini judulnya seperti itu. Coba kita lihat ini fotonya Kang Heri. Nah, kita masuk ke berita ya. Perjalanan panjang pengungkapan kasus Subang 2021 oleh Polda Jabar pasca tragedi pembunuhan itu pada 18 Agustus tahun 2021 lalu hingga kini memasuki 3 tahun masih misteri. Bahkan di tengah-tengah pendalaman kasus Subang 2021 jelang 3 tahun oleh Polda Jabar muncul hal tak terduga. Hal tak terduga itu adalah pengucapan sumpah saksi kasus Subang 2021, Mimin Mintarsih di rumah Cijengkol Subang, yang dipublish oleh salah satu YouTube yang sering mengawal kasus Subang pembunuhan ibu dan anak tersebut.
Pengambilan sumpah adalah sesuatu yang sangat sakral sesuai dengan kepercayaannya dan bukan untuk mencuri perhatian atau hal lainnya. Bagi umat Islam, pengucapan sumpah di atas Al-Quran itu adalah kesaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata saksi Yosef Hidayat. Menurut dia, apa yang dilakukan oleh istri mudanya itu adalah langkah benar dalam memberikan penegasan atas tudingan sejumlah pihak yang menyebutkan terlibat dalam kasus Subang 2021. Hanya ia menduga pihak yang telah mengambil adegan Mimin Mintarsih mengucapkan sumpah di rumah Cijengkol memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Saya ulangi ya. Hanya ia menduga pihak yang telah mengambil adegan Mimin Mintarsih mengucapkan sumpah di rumah Cijengkol memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Nah, ini yang dimaksud siapa? Apakah yang mempublishnya atau netizen yang mendownload video tersebut terus di-upload kembali? Nah, ini nggak dijelaskan ya, siapa yang dimaksud kira-kira. Karena bagaimanapun sebuah video sudah terupload di media, tentunya itu sudah menjadi konsumsi publik ya. Oke, kita lanjut. Saya kira pengambilan sumpah itu akan dilakukan di Polda depan para YouTuber atau media lain, ucapnya lagi. Nah, ini apakah ada miss di sini? Kok ini ada kata-kata saya kira pengambilan sumpah itu akan dilakukan di Polda depan para YouTuber atau media lain, ucapnya lagi. Sebelum kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Jadi di sini ada beberapa poin yang dapat kalian simak. Itu adalah Pak Yosef ini menduga pihak yang telah mengambil adegan Mimin Mintarsih mengucapkan sumpah di rumah Cijengkol memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Nah, ini yang dimaksud siapa? Yang mengambil adegan sumpah itu orang yang men-syuting atau orang yang mendownload. Nah, ini kurang jelas ya. Yang kedua, Pak Yosef ini mengatakan menurut berita di sini, saya kira pengambilan sumpah itu akan dilakukan di Polda Jabar di depan para YouTuber atau media lain, ucapnya lagi. Nah, di sini Pak Yosef mengira tadinya sumpah itu akan dilakukan di Polda Jabar di depan para YouTuber, bukan salah satu YouTuber ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut di halaman 2. Oke, kita lanjut di halaman 2. Oke. Di halaman 2 ini berkelanjutan, ini ada kemanusiaan dan hak cipta. Ini YouTuber Heri Susanto menyoal sikap salah satu kanal YouTube yang mengupload saksi Mimin Mintarsih mengucapkan sumpah sesuai dengan kepercayaannya itu, yaitu agama Islam. Ya. Heri Susanto menyebutkan jika sudah berbicara kemanusiaan, maka tidak akan mengungkit istilah eksklusif atau hitung-hitungan angka atas pengeluaran biaya yang telah dirogohnya. Saya secara pribadi dalam hal ini mengatakan bahwa kita semua dalam rangka mengawal kasus Subang dan mendengar bahasa misi kemanusiaan, kata Heri Susanto. Maka lanjut Heri ya, kalau ada bahasa seperti itu artinya tidak eksklusif dan tidak bicara hitung-hitungan untung dan rugi lagi. Karena jelas ini misi kemanusiaan agar kasusnya menjadi viral dan terus diperbincangkan. Semua itu dengan harapan dapat memberikan semangat kepada pihak kepolisian yang saat ini sedang bekerja keras mengungkap kasus yang dikenal dengan kasus Subang. Nah, oleh karena itu, jika ada YouTuber yang merasa keberatan videonya diambil untuk dibahas oleh konten kreator lain, janganlah bicara kemanusiaan, ucapnya. Saya ulangi ya. Nah, oleh karena itu, jika ada YouTuber yang merasa keberatan videonya diambil untuk dibahas oleh konten kreator yang lain,
janganlah bicara kemanusiaan, ucapnya. Jika merasa keberatan, terlebih sampai mengklaim hak cipta, itu adalah haknya sebagai pemilik video. Akan tetapi, jangan pernah katakan misi kemanusiaan kalau sudah hitung-hitungan untung dan rugi dalam mengawal mewartakan perkembangan kasus ini. Bagi saya, semakin banyak yang bahas semakin bagus. Oleh karena itu, kepada tim-tim YouTuber yang bahas perkembangan kasus Subang secara pribadi, bila ada video yang diperlukan untuk bahas kasus ini, silahkan dengan tidak mengubah isi dan makna, ucapnya lagi. Oke, itu ya. Sudah dapat ya poin-poinnya. Kita lanjut ke halaman ketiga. Heri Susanto pun memberikan semangat dan mengajak semua untuk mendukung Polda Jabar dalam mengungkap kasus ini. Sebaik-baiknya manusia adalah yang hidupnya bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Silahkan jika diperlukan, karena aku mati tidak akan membawa kanal YouTube, tapi amal dan perbuatan, ucapnya. Nah, itu tadi ya, berita yang mengungkap tentang pertama sumpah Ibu Mimin. Jadi Pak Yosep itu menduga ada pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Ini dimuat di Jack Jabar. Terus Pak Yosep juga mengira tadinya sumpah itu akan dilakukan di Polda Jabar di depan para YouTuber dan media lainnya. Nah, menurut pendapat kalian gimana tuh tentang hal ini? Terus di situ Kang Heri juga mengatakan bahwa tentang kemanusiaan. Kalau kita bicara kemanusiaan, tidak usah ada bahasan untung rugi dan lain sebagainya. Kalian sudah simak di situ ya. Tapi bagi saya gini, entah dugaan saya benar atau enggak, paling tidak itu mungkin berawal dari kejadian yang saya alami. Nah, secara pribadi memang saya salah menggunakan video orang tanpa izin, itu saja. Dan saya sudah berusaha mengontak dan juga meminta maaf kepada yang bersangkutan, tapi memang tidak ada respon. Ya, tapi sudahlah, semuanya sudah terjadi. Kita cooling down, kita kembali fokus mengawal kasus ini, memperhatikan kasus ini, menyuarakan kasus ini agar segera diungkap. Itu saja. Mari teman-teman, untuk para YouTuber Subang yang telah mensupport saya, mendukung saya, menguatkan saya, ya, memberikan dorongan dan motivasi, terima kasih sekali. Mari kita kembali ke fokus pengawalan kasus Subang. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. See you next time. Bye-bye.